16. Memiliki hidup yang bahagia adalah impian bagi setiap insan di muka bumi ini. Bisa menjalani hari-hari tanpa adanya ancaman adalah hal yang selalu ingin dirangkul dalam menjalani hidup. Namun terkadang tidak selamanya suatu kebahagiaan yang ingin digapai itu bisa terlepas dari adanya suatu ancaman. Sehingga dari adanya ancaman itu pula tidak sedikit dari manusia yang memilih untuk berbelok arah demi menggapai kebahagiaan yang diimpikan. Begitupun dengan Adinda. Memilih untuk pergi dari tempat di mana dirinya pernah dibesarkan adalah keputusan yang harus ia pilih agar bisa hidup tanpa adanya suatu ancaman demi menggapai suatu kebahagiaan. Ya, disinilah Adinda sekarang. Tinggal di sebuah kampung kecil yang terletak di Pulau Kalimantan. Sebuah perkampungan yang tidak terlalu banyak pemukiman penduduknya dan pastinya sangat jauh dari hingar-bingar kehidupan kota. Adinda yang memang berasal dari keluarga yang tidak kaya dan juga sederhana membuat dirinya tidak sulit untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya di kampung ini. Adinda dan juga sang ayah masih bisa menikmati kehidupan baru mereka. Meski memang tidak bisa dipungkiri jika di luar sana tidak sedikit orang yang menghujat dirinya karena kehamilannya yang tanpa adanya suami yang mendampinginya. Tapi apapun itu, Adinda tidak terlalu menghiraukan hujatan yang memang terkadang menyakiti hatinya. Ia sadar jika hal semacam ini pasti akan terjadi. Saat ini yang menjadi prioritas bagi Adinda adalah dirinya harus memfokuskan diri pada kedua buah hatinya yang ada dalam kandungannya, memenuhi kebutuhan dan juga menjaga kesehatan sang ayah, serta dirinya harus fokus pada usaha penjualan kue tradisional yang sudah ia geluti selama 3 bulan ini. Seperti yang dilakukan sekarang ini. Setiap waktu subuh menjelang pagi, sudah menjadi aktivitas rutinnya untuk menitipkan kue tradisional hasil buatannya di salah satu pasar tradisional terdekat. Alhamdulillah, semuanya sudah siap. Ucap syukur Adinda. Sudah siap nak, mana kuenya biar ayah yang membawanya keluar. Seru Pak Budi setelah melihat putrinya sudah siap. Ayah, tidak usah Adinda bisa membawanya sendiri, ayah duduk saja tidak perlu membantu, lagi pula ini tidak berat kok. Sahut Adinda meyakinkan. Hah. Ya sudah, ingat hati nak. Peringat Pak Budi. Iya ayah, Adinda akan selalu hati. Sahut Adinda dengan tersenyum. Ya seperti itulah kehidupan ayah dan anak itu. Meski Adinda pernah diberi sebuah black card oleh tuannya Al, tidak pernah sekalipun ia menggunakannya. Bagi Adinda, selama dirinya masih mampu bekerja dan mendapatkan uang, maka ia akan tetap melakukannya. Ya sudah ayah, Adinda berangkat dulu ya ke pasar. Seru Adinda dengan menenteng sebuah ranjang kue yang berisi kuenya. Iya hati. Sahut Pak Budi. Wanita muda yang tengah hamil 5 bulan itu pun menyalami punggung tangan sang ayah sebelum dirinya melangkah keluar. Assalamualaikum. Seru Adinda. Waalaikumsalam. Sahut Pak Budi. Dilangkahkannya sepasang kaki jenjang yang tertutup gamisnya itu. Terlihat di teras rumahnya sudah ada sebuah sepeda listrik miliknya yang sudah berdiri kokoh di sana. Ya, semenjak Adinda pindah ke Pulau Kalimantan, dirinya sudah memutuskan untuk tidak tinggal di sebuah kontrakan yang kebanyakan lokasinya berada di daerah perkotaan, dan hal itu dikhawatirkan oleh Adinda akan mempermudah Tuan Alnya untuk menemukan keberadaannya. Untung saja tabungan yang dimilikinya masih cukup untuk membeli rumah di kampung ini, ya meski rumah kecil hanya ada 2 kamar, tapi itu bukanlah masalah. Dan jadilah seperti sekarang ini, dirinya dan juga sang ayah tinggal di sebuah rumah kecil yang wilayahnya hanya dihuni oleh 10 rumah saja. Tapi meski begitu, ada satu hal tidak Adinda ketahui. Mungkin memang benar jika Tuan Alnya tidak akan mengetahui di mana sekarang dirinya berada, tetapi Tuan Alnya pasti akan mengetahui di mana dirinya berada jika saja Adinda menggunakan bulk card yang pernah tuannya berikan.
Dan mungkin inilah salah satu ketidaktahuan Adinda mengenai sebuah kartu yang bisa digunakan untuk menarik uang. Apakah mungkin ini adalah alasan yang sebenarnya mengapa Al memberi Adinda sebuah black card? Selain sebagai bentuk cara Al untuk memenuhi kebutuhan hidup Adinda, tetapi juga untuk mempermudahnya untuk mengetahui di mana keberadaan Adinda, karena memang pada saat itu Adinda yang memutuskan untuk pergi dari rumahnya, tetapi Al merasa tidak rela jika Adinda pergi dari rumahnya atau lebih tepatnya pergi dari sisinya. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, kapankah Adinda akan menggunakan kartu tanpa batas itu? Kini dengan perasaan bahagia, wanita berhijab yang tengah hamil besar itu menaiki sepeda listriknya, dan mulai menjauh meninggalkan halaman rumah kecilnya itu. "Assalamualaikum ibu." Sapa Adinda dengan tersenyum ketika melewati gang kecil di halaman depan tetangganya. "Waalaikumsalam Adinda, hati-hati," sahut ibu itu yang sedang menyapu halaman rumah mereka. "Iya," sahut Adinda tetap tersenyum dengan terus melajukan kendaraannya. Kegundahan akan tidak ditemukannya sosok wanita yang ia cari selama 3 bulan ini, rupanya tak membuat seorang Tuan Alexander selamanya terpuruk. Meski selama 3 bulan ini sang tuan muda itu sempat frustasi akan masalah yang tengah terjadi, namun ia menyadari jika sudah banyak hal penting yang tanpa disengaja telah ia abaikan. Al duduk dengan diam di kursi kebesarannya. Pikirannya menerawang mengingat kembali saat di mana dirinya melakukan perbuatan yang kelam itu. Berpikir dan berpikir, mengingat dan terus mengingat, namun semuanya masih saja sama, tetap tak bisa dilihat dengan jelas. Banyak pertanyaan yang muncul di benaknya saat ini. Setelah semua yang telah terjadi, apakah dirinya telah melakukan kesalahan fatal lagi? Al menghela nafasnya dengan berat. Setelah direnungkan, ternyata kecurigaanku sangat tidak mendasar. Hanya karena sebuah mimpi aku meragukan Cynthia dan mengabaikan bukti yang ada. Dan perasaanku pada Adinda mungkin ini hanya rasa ibaku saja, ia mungkin memang benar begitu. Dan sekarang aku sudah tidak bermimpi kejadian malam itu lagi. Batin Al berbicara. Cukup lama Al larut dalam pikirannya. Sepertinya tuan muda itu memang perlu diberi motivasi untuk menyelesaikan masalahnya. Semenjak Al kembali ke kantor, tidak ada satupun berkasnya yang ia sentuh, padahal lembaran kertas itu sudah hampir menggunung. Tuan muda yang sedang asyik dengan dunianya sendiri itu nampaknya tidak menyadari akan kehadiran seseorang yang sudah berdiri di sampingnya. Padahal orang yang berdiri di sampingnya ini adalah orang pertama yang mendirikan G Group. Apa yang sedang kamu pikirkan Al, sampai kamu tidak menyadari kehadiran Papa? Seru Enrico. Al langsung tersentak kaget mendengar suara yang begitu tidak asing di telinganya itu. "Papa," sahut Al. "Baru ingat dengan kantor kamu?" tanya Enrico dengan menyindir. Papa ini bicara apa? Tentu saja aku ingat," sahut Al malas. Ia ingat, dari saking ingatnya, Andrew harus mengurus beberapa perusahaan kamu. Ejek Enrico lagi. Al merasa jengah dengan sindiran papanya itu. "Ya sudahlah Pak, perusahaan ini tidak akan bangkrut hanya karena aku tidak masuk ke kantor," sahut Al. Ya, memang Enrico akui, kemampuan putranya dalam mengelola perusahaan memanglah sangat luar biasa. Al memang sangat cerdas dalam mengelola G Group. Ya sudah, mulai sekarang kamu harus rajin masuk, jangan lagi kamu menyiksa Andrew, ucap Enrico pada akhirnya. Di lain tempat, tepatnya di sebuah pasar tradisional yang tidak terlalu besar, nampak seorang wanita yang tengah hamil besar itu tersenyum bahagia. Adinda merasa bahagia dan bersyukur karena semua kuenya tengah laku terjual. "Alhamdulillah ya Allah, hari ini kueku habis," ucap Adinda bersyukur. Dari tempat yang tidak terlalu jauh dari posisi Adinda, seorang pria dengan didampingi sekretaris wanitanya dan juga 2 rekan kerjanya sedang sibuk melakukan belusukan di pasar itu.
Andrew terus memperhatikan aktivitas orang-orang yang ada di pasar itu. Sesekali Andrew bertanya pada rekan kerjanya itu, bagaimana proyek pembangunan untuk memperbarui pasar tradisional ini agar menjadi pasar yang lebih layak dan diminati oleh pembeli ataupun pengunjung. Andrew dan sang sekretaris yaitu Rani, masih terus memperhatikan aktivitas orang-orang di pasar ini, hingga tanpa sengaja kini pandangan Andrew terarah pada sosok wanita berhijab. Dan itu adalah sosok wanita yang sangat ia tahu. Adinda, gumam Andrew. Sebentar Rani, aku ada keperluan, kamu tetaplah di sini. Perintah Andrew. Andrew pun melangkahkan kakinya dan mencoba mendekat ke arah Adinda. Adinda, panggil Andrew. Adinda yang merasa ada seseorang yang sedang memanggil namanya mencoba menoleh ke arah sumber suara. Dek, Adinda sangat terkejut. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa menegang. Apa maksudnya ini? Bagaimana mungkin Tuan Andrew berada di tempat seperti ini? Adinda, kamu Adinda kan? Salah satu art di rumah Tuan Al. Adinda masih terdiam membeku, ia tidak menyangka akan pertemuan tak terduga ini.